bid'ah itu bukan hanya dalam masalah ibadahnya, tapi juga dalam masalah sarananya. Kemudian yang kedua, juga untuk membantah ya sebagian dai yang mengatakan bid'ah itu hanya terjadi dalam urusan ibadah saja, tidak dalam urusan sarana. Sehingga sebagian mereka memunculkan metode-metode dakwah yang bid'ah, seperti berdakwah lewat musik, atau berdakwah lewat drama-drama film misalnya. Kata mereka, wah ini kan cuma sarana saja. Kalau sarana itu bebas, ya tidak ada kebid'ahan. Yang bid'ah itu adalah ibadahnya, tujuannya itu baru bid'ah. Nah ini keliru. Ya bid'ah itu juga terjadi dalam sarana. Izinkan saya dalam video ini untuk mengoreksi salah satu kesalahpahaman sebagian orang yang kerap kali menyimpulkan bahwa kalau ada sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi, itu sama dengan terlarang, haram, nggak boleh. Dengan alasan, Nabi nggak pernah melakukan ini. Lihat Al-Azhar itu membolehkan ucapan selamat Natal kepada orang Kristen. Nabi itu hidup orang Kristen selama bertahun-tahun. Ada nggak riwayat yang menyebutkan Nabi itu pernah mengucapkan selamat Natal? Jadi dalam nalar mereka, kalau Nabi nggak melakukan itu artinya terlarang gitu loh. Lihat saudara-saudara, pernah nggak itu ketika ada orang meninggal, kemudian Nabi mengumpul sahabatnya, bikin tahlilan. Kasih makanan ini, kasih makanan ke situ, bikin perkumpulan, kemudian memperingati hari kematian fulan, hari ke-10-nya, hari mingguannya, hari 40-nya, dan lain-lain. Haul dan lain. Ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, berarti itu nggak boleh. Banyak kan orang punya cara pandang semacam ini nih. Seolah kalau Nabi nggak melakukan itu artinya terlarang gitu loh. Contoh lain misalnya, Maulid Nabi itu yang paling sering diberi contoh. Pernah nggak Anda melihat praktek Maulid Nabi seperti yang kita jumpai di Indonesia ini? Orang kemudian berkumpul, kemudian bersolawat, kemudian merayakan Maulid dengan membagi makanan dan lain-lain. Ini nggak ada contohnya di zaman Nabi. Nabi nggak pernah melakukan. Disimpulkanlah, ini haram, ini bid'ah, ini terlarang. Ini saya kira bisa mengoreksi banyak hal penjelasan ini ya. Bahwa yang ingin saya tegaskan adalah, dan yang ditegaskan oleh para ulama adalah, tidak semua sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu artinya haram. Saya ulangi, tidak semua sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu sesuatu yang haram. Lihat, saya sekarang bawa referensi ini. Ini orang harus belajar usul fikih itu pentingnya begini ya. Usul fikih itu berguna untuk Anda bagaimana caranya memahami cara ulama melahirkan hukum dan ketetapan-ketetapan agama. Nggak sesederhana yang Anda bayangkan ya. Jadi nggak berarti kalau Nabi nggak melakukan itu otomatis haram. Tolong ini dicatat baik-baik. Lihat, Mausu'ah Al-Allam Al-Muhaddis Al-Mutafannin Sayyidi Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ini ensiklopedia Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Al-Ghumari ini adalah seorang ulama besar asal Maroko, gurunya ulama-ulama Al-Azhar. Kebayang nggak ini? 19 jilid segini ya. Ini ahli usul fikih juga, ahli hadis, ahli usul fikih, ulama ensiklopedia 19 jilid. Saya bacakan jilid ke 10. Ya, ini buku, beliau mengarang buku, judulnya itu, nah, lihat sini ya, silahkan Anda baca di internet, lihat di internet, akses di internet. Husnul tafahum wa dark limas'alati tark. Tarak yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi nggak melakukan. Kalau Nabi nggak melakukan, apakah itu artinya haram? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. At-tarku la yadullu ala tahrim. Jadi sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu tidak menunjukkan keharaman. Perkataan beliau yang dikutipkan di sini, wat-tarku wahdahu illam yashabhu nassun ala anna al-matruk mahdhurun la yakunu hujjatan fi dzalik bal ghayatuhu ay yufida anna tarka dzalika al-fi'l masyru'. Lihat. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, kalau cuma ditinggalkan doang, kalau tidak disertai dengan nas yang menunjukkan bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu dilarang, maka peninggalan Nabi itu, atau sesuatu yang cara Nabi meninggalkan itu, tidak bisa dijadikan dalil tersendiri. La yakunu hujjatan, ya, tidak dijadikan hujjah. Jadi kalau Anda mengatakan, Nabi itu pernah nggak sahabat mengajari sahabat yang lain akidah yang isinya itu ada argumen filsafat begini-begini? Ya emang nggak ada, Mas. Buku-buku filsafat di zaman Nabi belum ada. Dan nggak ada kebutuhan juga orang memperkokoh akidah dengan argumen-argumen filosofis. Tuntutan zamannya beda. Sahabat itu mereka gampang menerima. Sekarang kita hidup di zaman di mana orang tuh gampang meragukan dengan argumen-argumen filosofis lagi. Mau tidak mau kita harus menyajikan nih argumen-argumen keilmuan yang berbasis pada filsafat misalnya. Begitu ya. Jadi nggak berarti kalau Nabi nggak melakukan itu artinya terlarang gitu loh. Apakah itu artinya filsafat itu terlarang? Semuanya begitu? Ya nggak gitu juga. Ya nggak berarti semua. Jadi jangan sekali-kali tuh punya nalar begini. Pernah nggak Nabi begini? Kalau Nabi nggak pernah berarti terlarang. Salah saudara. Cara berpikir semacam itu. Ya. Nah, kenapa demikian? Kata-kata Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, karena ketika Nabi tidak melakukan itu, boleh jadi sebabnya itu iman nisjanan, karena beliau lupa. Gitu ya. Innama ana basyar'an sakamatan saun. Jadi Nabi itu ada sisi kemanusiaan, kadang-kadang sisi lupa. Kadang-kadang beliau mengalami lupa. Dan lupanya Nabi menjadi syariat ya kan? Jadi ketika Nabi misalnya lupa dengan bilangan sholat, itu menjadi syarat bagi kita. Gimana caranya kalau kita lupa dengan bilangan sholat, sujud sahwi misalnya. Atau bisa juga beliau itu meninggalkan makhafata ayyufrad ala ummatihi. Khawatir kalau sesuatu ini diwajibkan untuk umatnya. Kalau Nabi jadi Nabi tinggalkan. Katarki salat tarawih hina ijtam ashabah li yusalluha ma'ahu. Seperti beliau suatu waktu meninggalkan salat tarawih secara berjamaah dengan para sahabat, khawatir tarawih berjamaah itu diwajibkan untuk umatnya. Oke, bisa jadi beliau itu meninggalkan ayat tarkuhu ada, kebiasaan saja, bukan karena memang syariat menyatakan bahwa sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu haram. Nah, saya memahami betul, orang zaman sekarang pengen yang instan-instan aja gitu ya. Baik, sekarang saya jelaskan dalil-dalilnya secara singkat saja. Alasan kenapa kalau sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi itu gak otomatis haram. Kenapa? Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dalam buku yang tadi saya sebut menjelaskan beberapa dalil. Pertama, sesuatu yang diharamkan atau pengharaman itu, kata beliau, biasanya digunakan dengan 3 macam redaksi.
dalam Al-Quran atau Sunnah, sesuatu itu dilarang kalau misalnya digunakan dengan 3 redaksi ini. 3 pola penyampaian ini. Pertama, an-nahi, larangan yang tegas. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ini larangan tegas. Berarti sesuatu itu terlarang gitu loh. Kemudian, atau lafzu tahrim, atau lafaz yang menunjukkan pengharaman. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kalian bangkai. Kemudian, atau dhammul fi'al awit tawa'un alaihi bil iqab, atau mencela suatu perbuatan atau mengancamnya dengan siksaan. Man ghasya falaysa minna. Karena siapa yang menipu bukan bagian dari kami. Nah, ini contoh-contoh larangan. Wa tarku laysa wahidan min hadhihi tsalatsa. Sementara sesuatu yang ditinggalkan atau peninggalan itu tidak masuk dalam 3 kategori ini. Larangan bukan, tidak ada lafaz pengharaman juga tidak ada ancaman. Karena itu nggak bisa Anda menyimpulkan kalau sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis haram. Argumen yang kedua, Al-Quran menyebutkan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh Rasul, maka ambillah. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang, yang beliau larang, fantahu, maka tinggalkanlah. Walam yaqul wa ma tarakahu fantahu. Al-Quran tidak menyebutkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi, tinggalkanlah. Enggak. Al-Quran mengatakan apa yang dilarang oleh Nabi, bukan yang ditinggalkan oleh Nabi. Karena yang ditinggalkan oleh Nabi tidak selamanya berupa keharaman. Paham? Al-Quran menyebut apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Tapi kalau ditinggalkan sama Nabi gimana? Apakah otomatis haram? Enggak. Dalil yang ketiga, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ma amartukum bihi fa'tu minhu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum. Kalian lakukan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang kepada kalian, fajtanibu, maka hindarilah. Lihat, walam yaqul wa ma taraktuhu fajtanibu. Nabi enggak mengatakan apa yang aku tinggalkan, hindarilah. Nabi enggak mengatakan apa yang aku tinggalkan, tapi apa yang aku larang. Jadi untuk mengatakan ini haram itu, Anda harus punya dalil juga. Ayo, ada enggak dalil yang menyebutkan bahwa perayaan Maulid itu haram misalnya? Ada enggak? Enggak ada. Oke? Kemudian al-usuliyun rabi'uha, argumen keempat, al-usuliyin, para ahli usul fikih arrafus sunnah, mengartikan sunnah bi annaha qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fi'luhu, dan perbuatannya, wa taqriruhu, dan pengikrarannya. Walam yaqulu wa tarkuhu. Mereka tidak menyebutkan apa yang ditinggalkannya. Li'annahu laysa bidalil, karena apa yang ditinggalkan Nabi atau cara Nabi meninggalkan itu tidak bisa menjadi dalil tersendiri. Saudara-saudaraku, karena itu jangan gampang menyalahkan ulama ya. Jangan dengan alasan, lihat, enggak pernah contohkan sama Nabi. Ulama ini nggak ada dalam agama. Yang dilarang mengada-ngada dalam agama itu, Anda misalnya menambah sholat zuhur yang tadi 4 menjadi 8. Itu nggak boleh karena nggak ada dasarnya. Kalau bid'ah yang ada dasarnya, sekarang saya beri contoh tahlilan. Memang nggak ada prakteknya kayak begitu. Tapi ada dasarnya nggak itu praktek kayak begitu? Ngasih makan orang. At'imut ta'am. Jelas itu perintah hadisnya. Berikan makan kepada orang lain. Membaca Yasin dalam tahlilan. Iqra'u Yasin ala mautakum. Ada hadisnya kan? Ada landasannya kan? Coba, baik nggak itu? Memberi makan, kita baca Quran bersama-sama, zikir bersama. Baik apa enggak? Uzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak mungkin. Perintah Al-Quran kan? Hanya saja model prakteknya berbeda gitu loh. Jadi dilarang apa enggak tahlilan? Enggak. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama mensyariatkan enggak supaya kita mencintai Nabi? Oh, sangat. Tapi prakteknya beda-beda. Di zaman sahabat belum ada kayak begitu. Ya enggak apa-apa. Sesuatu yang ditinggalkan dan tidak dilakukan oleh Nabi bukan berarti haram, ya. Kalau Anda ngotot mengatakan haram, ayo mana dalilnya? Mana nas, mana teks syar'inya? Contoh lain tuh, suka yang difitnah itu. Ulama Al-Azhar itu fatwanya Darul Ifta. Membolehkan ucapan tahniah atau ucapan selamat kepada orang non-muslim, Ahmadi, Kristen dalam hari perayaan mereka. Itu pengucapan tidak disertai pengakuan akan keabsahan agama mereka, ya. Jadi masuknya dalam ranah muamalah. Nah, dulu, di zaman dulu, di kitab-kitab fikih ulama dulu memang diharamkan karena, seperti yang pernah saya jelaskan di satu podcast, pengucapan itu setara dengan pengakuan. Di zamannya, orang memahaminya begitu. Silakan Anda cek itu. Penjelasan Habib Ali Jifri, penjelasan Mufti Mesir, dari mulai Nasr Farid Wasil, Syauqi Allah, Dr. Ali Jum'ah, ya dengan guru-guru kami di Al-Azhar, itu biasa tuh kalau seandainya perayaan Natal Kristen Koptik, mereka mengucapkan selamat. Enggak ada contohnya di zaman Nabi nih. Kok gampang banget ya nyalahin ulama itu. Dikira ulama itu nggak paham Al-Quran dan Sunnah. Ya, dulu itu maknanya begitu kalau mengucapkan itu. Sekarang zamannya sudah beda. Pengucapan itu hanya sebatas basa-basi saja, mujamalah. Saya sudah sertakan fatwanya dalam satu podcast dengan Mas Ari Untung. Silahkan Anda search di YouTube. Nah, karena konteks pemaknaannya sudah berbeda, maka hukumnya pun berbeda. Ulama sekarang melihat pengucapan itu bagian dari albir, berbuat baik kepada orang non-muslim. Dan nggak ada tuh orang mengucapkan selamat Natal, apalagi yang paham agama, sambil membenarkan agama Kristen. Ya kalau membenarkan, ya benar, salah gitu ya. Kalau sambil membenarkan agama mereka, itu salah. Itu jelas terlarang. Makanya kita perlu memahami sudut pandang orang ya. Orang yang mengharamkan ini kenapa sih alasannya? Kadang-kadang ada benarnya juga. Karena bagi mereka mengucapkan itu selama dengan mengakui, sudah. Tapi Anda belajar dong, membuka sudut pandang lain. Oh, ada juga ulama yang memahaminya nggak begitu. Terima itu pendapat ulama juga. Ada nggak dasarnya? Albir kepada non-muslim. Ada. Di mana? Di Al-Quran. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya Allah tidak melarang kalian pada orang-orang yang tidak meraih kalian dalam urusan agama, tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, ini dasarnya ada dalam ayat Al-Quran. Kemudian ada lagi ayat Al-Quran yang menyebutkan wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jika kalian diberikan penghormatan, maka berikan penghormatan yang lebih baik. Ulama ada yang memahami bahwa pengucapan itu bagian dari penghormatan sosial saja. Nggak ada sangkutnya dengan keyakinan. Anda nggak setuju dengan pendapat itu, nggak jadi masalah. Tapi coba belajar menghormati ijtihad ulama. Karena bagaimanapun mereka itu bukan cuma mengutip Quran, saudara. Kalau cuma ngutip-ngutip, itu gampang. Ngutip-ngutip apalagi nanya, ada nggak contohnya di zaman Nabi? Tapi masalahnya melahirkan hukum agama itu nggak segampang itu. Ada metode keilmuan yang kadang-kadang kita nggak pahami. Belajar dong. Berbaik sangka kepada ulama. Begitu ya.
Nah, itu sudut pandang yang berbeda. Anda tidak setuju dengan pendapat itu, nggak jadi masalah. Tapi kita perlu belajar melihat cara pandang ulama lain dengan metode keilmuan yang mereka rumuskan. Jadi kesimpulannya, dan sekali lagi, saya mengatakan mengajak orang, ayo kita rame-rame ucap selamat. Bukan. Kita pengen mengedukasi publik nih bahwa, Bapak, Ibu, ini ulama yang bilang begini. Yang bilang nggak boleh ulama, yang bilang boleh juga ulama. Masing-masing punya landasan dan pijakan. Dari Al-Quran juga sama. Masalahnya ada orang-orang yang punya anggapan, kalau Nabi nggak melakukan itu otomatis terlarang. Saudara, zaman itu berkembang. Agama itu tidak sesempit yang Anda bayangkan. Yang dilarang dari kita adalah mengada-ngada sesuatu yang tidak punya dasar. Contohnya seperti tadi. Haji misalnya, di waktu-waktu tertentu. Oh, nggak bisa. Anda pengen bikin syariat, haji itu bisa di waktu yang lain. Nggak boleh. Itu yang namanya bid'ah terlarang itu. Bid'ah yang tercela. Sholat sudah jelas-jelas 5 waktu. Tambah jadi 6 waktu. Dan diwajibkan. Atas dasar nama agama. Itu yang nggak boleh. Coba. Gitu ya. Kalau kita tiba secara logika, melihat perkembangan zaman yang terus-menerus berkembang, justru yang lebih relevan itu pandangan semacam ini. Gitu ya. Bahwa tidak selamanya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis haram. Untuk mengatakan satu ini haram harus ada dalilnya juga. Anda punya dalil nggak? Yang berisikan larangan tegas, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti itu yang bid'ah itu pandangan Anda. Anda menyimpulkan kalau Nabi tidak melakukan otomatis terlarang. Itu namanya bid'ah itu, nggak ada dasarnya itu. Nggak ada hadisnya juga yang menyebutkan bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis haram, otomatis terlarang. Nggak ada hadisnya juga. Anda bikin bid'ah loh. Hati-hati ya. Ayo kita sama-sama membangun cara pandang yang positif dalam melihat ijtihad para ulama. Jangan gampang menyalahkan dengan alasan nggak dilakukan oleh Nabi. Karena tidak selamanya yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis terlarang. Bid'ah itu terjadi dalam perkara sarana-sarana, sebagaimana bid'ah terjadi dalam masalah tujuan-tujuan. Ya, disebutkan oleh beliau, al-bid'ah takunu fil wasail, kama annal bid'ah takunu fil ghayat. Ya, bid'ah itu juga terjadi dalam masalah sarana. Jadi bukan hanya dalam tujuan, bukan hanya dalam ibadah intinya, tidak. Tapi juga dalam sarananya itu juga ada kebid'ahan di situ. Nah, ini untuk membantah ahli bid'ah yang membolehkan maulid Nabi SAW, mereka berargumentasi dengan hal ini. Kita ini maulid Nabi bukan ibadah, tapi cuma sarana saja. Ya, ini bukan ibadah, tapi hanya sarana saja. Nah, ini juga disinggung oleh beliau, bahwa bid'ah itu bukan hanya dalam masalah ibadahnya, tapi juga dalam masalah sarananya. Kemudian yang kedua, juga untuk membantah ya sebagian dai yang mengatakan bid'ah itu hanya terjadi dalam urusan ibadah saja, tidak dalam urusan sarana. Sehingga sebagian mereka memunculkan metode-metode dakwah yang bid'ah, seperti berdakwah lewat musik, atau berdakwah lewat drama-drama film misalnya. Kata mereka, wah ini kan cuma sarana saja. Kalau sarana itu bebas. Ya, tidak ada kebid'ahan. Yang bid'ah itu adalah ibadahnya. Tujuannya itu baru bid'ah. Nah, ini keliru. Ya, bid'ah itu juga terjadi dalam sarana. Apa dalilnya? Yang pertama, yaitu peristiwa pembukuan Al-Quran di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika banyak di antara para qurra terbunuh dalam peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka para sahabat, sebagian di antara mereka khawatir kalau Al-Quran ini lama-kelamaan akan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka sebagian sahabat berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran, kemudian disusun menjadi satu mushaf. Abu Bakar As-Siddiq ragu. Kenapa ragu? Karena hal ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Al-Quran itu tujuan, sedangkan pembukuan Al-Quran itu sarana. Lihat, Abu Bakar As-Siddiq berpikir bahwasanya sarana itu juga bisa terjadi bid'ah. Ya, pembukuan Al-Quran ini sarana, karena tujuannya adalah Al-Quran. Abu Bakar masih maju mundur. Ya, apakah benar pembukuan Al-Quran? Karena Nabi SAW itu tidak pernah membukukan Al-Quran. Demikian juga Zaid ibn Thabit yang ditugaskan sebagai panitia, ketua panitia mengumpulkan Al-Quran, Jam'ul Quran, itu juga bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, kaifa tuqaddimani ala amrin lam yaf'alhu Nabi SAW. Bagaimana bisa kalian melakukan suatu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW? Maka terbetik pemahaman sahabat itu dalam masalah sarana itu juga terjadi bid'ah. Bukan hanya dalam tujuan saja. Ya, meskipun nanti para sahabat akhirnya membukukan Al-Quran karena kaidah-kaidah yang disepakati bahwa bid'ah dalam masalah sarana itu hanya terjadi apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Nanti akan disebutkan apa syarat-syaratnya. Sarana itu juga dikatakan sebagai perbuatan bid'ah. Kemudian dalil yang kedua adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mentahdzir orang-orang yang berzikir dengan menggunakan kerikil-kerikil. Ini masyhur kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mendengar ada sekelompok manusia yang berzikir secara berjamaah dengan menggunakan kerikil. Zikirnya bukan hal yang bid'ah, tapi sarana yang mereka kerjakan itu bid'ah. Abdullah bin Mas'ud datang kepada mereka, kemudian mengatakan kepada mereka, ringkasnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Waihakum ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum. Haula'i sahabatu nabiyyikum mutawafirun, wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar, wa thiyabuhu lam tabla." Wahai umatnya Muhammad, celaka kalian. Alangkah cepatnya kalian binasa. Mereka para sahabat Nabi SAW masih ada di tengah-tengah kalian.
Bejana-bejana Nabi masih belum rusak. Pakaian Nabi masih belum usang. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, "A'innakum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad am antum muftatihu babi dhalalah?" Apakah kalian hanya punya dua pilihan? Apakah kalian merasa apa yang kalian lakukan ini lebih baik daripada apa yang dahulu dikerjakan Nabi SAW, atau memang yang kedua, kalian membuka pintu-pintu kesesatan? Perhatikan di sini Abdullah bin Mas'ud mentahdzir, mencela, memperingatkan sarana mereka yang bid'ah. Bukan zikirnya yang bid'ah, tapi sarana mereka yang bid'ah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Iqtida tentang dhawabit. Ketentuan-ketentuan kapan sarana itu bisa dikategorikan sebagai bid'ah dan kapan sarana tidak dikategorikan sebagai bid'ah. Ringkasnya apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu ada dua ketentuannya. Yang pertama adalah al-muqtadi li ihdathiha dan yang kedua adalah al-mani' li ihdathiha. Yang pertama adalah yaitu motivasi. Apa motivasinya untuk menciptakan sarana tersebut, menggunakan sarana tersebut? Apakah ada keharusan, ada kepentingan untuk menggunakan sarana tersebut? Kalau memang ada, kemudian dilihat yang kedua, adakah pencegah yang menghalangi untuk melaksanakan sarana tersebut? Ini bisa kita ambil contohnya ya. Mungkin kalau disampaikan ketentuan kaidah-kaidahnya mungkin agak membingungkan bagi sebagian orang. Contoh misalnya jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran. Ada sebagian orang di antara ahli bid'ah mengatakan mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu adalah bid'ah. Karena di zaman Nabi SAW itu tidak terjadi mengumpulkan Al-Quran. Ada orang-orang yang berhujjah seperti itu. Kalau memang kalian ini, wahai orang-orang Wahabi yang suka membid'ahkan, kalau kalian ini membid'ahkan maulid Nabi, berarti bid'ahin juga dong Abu Bakar itu, yang telah melakukan bid'ah mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Maka kembali kepada dua kaidah ini. Mengumpulkan Al-Quran itu sarana. Sedangkan tujuannya adalah Al-Qurannya itu. Kembalikan kepada dua kaidah tadi. Ada nggak kepentingan yang mendesak untuk mengumpulkan Al-Quran? Kalau kita lihat, di zaman Nabi SAW itu tidak ada kepentingan untuk mengumpulkan Al-Quran. Masih belum dibutuhkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Karena yang pertama, Al-Quran ayat-ayatnya masih turun. Ada yang nasikh dan ada yang mansuh. Ada ayat yang dihapus dan ada ayat yang diganti. Kalau sudah dibukukan menjadi mushaf, maka khawatir nanti yang ayat-ayat yang dinasikh itu akan masih tetap ada, nggak dihapus. Kemudian yang kedua, tidak dibutuhkan mengumpulkan Al-Quran karena para sahabat-sahabat ketika itu menghafal Al-Quran secara sempurna. Ya, karena para sahabat-sahabat ketika itu menghafalkan Al-Quran secara baik. Nah, kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq muncul kebutuhan mendesak untuk mengumpulkan Al-Quran, yaitu terbunuhnya para hufaz, terbunuhnya para qori Al-Quran, para penghafal-penghafal Al-Quran di medan-medan peperangan. Maka muncul kekhawatiran, kalau Al-Quran ini nanti akan hilang dari dada-dada kaum muslimin. Sehingga karena adanya kebutuhan, ya kemudian tidak ada penghalang yang menghalangi mereka, maka jadilah sarana itu bukanlah bid'ah. Ya, jadilah sarana mengumpulkan Al-Quran itu bukan bid'ah. Karena ada kebutuhannya dan ya tidak ada yang menghalangi hal tersebut. Kemudian juga sebagian orang yang tadi kita sebutkan ceramah pakai mikrofon, azan pakai mikrofon, ya, kata mereka itu bid'ah. Karena Bilal ibn Rabah, ya kemudian Abdullah bin Umi Maktum, muadzin-muadzinnya Nabi itu nggak pernah azan pakai mikrofon. Ya, nggak pernah Nabi itu ceramah pakai YouTube seperti ini. Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Abbas, ulama-ulama sahabat itu nggak ada yang ceramah lewat YouTube ini. Ente bid'ah Ustaz. Maka kembalikan kepada dua kaidah tadi, ada nggak kebutuhan untuk melakukan sarana tersebut? Maka jawabannya ada. Nabi SAW itu sangat perlu mikrofon. Kebutuhannya ada. Perlu Nabi SAW untuk mikrofon. Perlu untuk punya channel YouTube. Iya, untuk tersiarnya dakwah. Untuk tersebarnya dakwah. Mendesak memang kebutuhannya. Bilal juga perlu untuk speaker. Perlu toa Bilal itu. Ya, karena untuk supaya menyampaikan suaranya kepada orang-orang yang jauh. Suara adzannya itu. Perlu. Kemudian dilihat yang kedua. Apakah ada penghalangnya? Kenapa Nabi SAW kok nggak punya channel YouTube? Kenapa Bilal bin Rabah kok nggak adzan pakai toa? Maka penghalangnya adalah, yaitu tidak ada YouTube, tidak ada toa di zaman tersebut. Ya, tidak ada. Maka bagaimana sesuatu yang tidak ada dilakukan oleh Nabi SAW? Anda mau paksa Bilal pakai toa, toanya belum ada kok. Anda mau maksa Nabi SAW punya channel YouTube sendiri? Ya, untuk YouTube-nya belum ada. Ya, teknologi belum ada. Maka berarti alasan Nabi dan alasan Bilal bin Rabah kenapa nggak adzan pakai toa? Karena ada penghalangnya. Ya, kebutuhannya ada, tapi penghalangnya nggak ada.
maka itu sarana yang dibolehkan. Ya, sarana yang diperbolehkan karena ada penghalangnya. Kemudian contoh yang lain misalnya yaitu nasyid-nasyid atau musik-musik Islami, berdakwah lewat musik atau berdakwah lewat drama-drama, film-film. Kan ada tuh beberapa tahun yang lalu viral film tentang Umar Ibn Khattab yang digandrungi oleh sebagian orang. Ya, bahkan ditayangkan di televisi-televisi dengan mengundang salah satu ustadz yang katanya ustadz salafi. Kalau Anda lihat dengan melihat dua kaidah tadi, adakah kebutuhannya dan adakah penghalangnya? Maka dua-duanya ini ada di zaman Nabi SAW. Nabi itu sangat butuh untuk berdakwah. Ya, Nabi itu butuh untuk berdakwah. Menyebarkan Islam ini kepada kaum muslimin. Butuh. Jadi, lewat musik-musik itu, kalau memang ini sarana yang baik untuk berdakwah, maka itu yang dibutuhkan Nabi SAW. Baik, Nabi butuh untuk tersiarnya dakwah. Kemudian yang kedua, ada nggak penghalang? Nabi tidak bisa berdakwah lewat musik. Para sahabat tidak bisa berdakwah lewat musik. Ternyata tidak ada yang menghalangi mereka. Musik sudah ada di zaman tersebut. Nyanyian-nyanyian sudah ada di zaman tersebut. Ya, alat-alat musik sudah ada di zaman tersebut. Maka dua syarat ini terpenuhi. Nabi membutuhkan tersiarnya dakwah, plus sarananya ada. Muncul pertanyaan, lantas apa alasannya Nabi SAW tidak berdakwah lewat musik? Apa alasannya para sahabat tidak menggunakan alat musik sebagai media dakwah? Kenapa mereka tidak main film? Atau pakai drama-drama itu? Maka kalau ini dipahami, berarti itu adalah bid'ah. Sarananya bid'ah. Ya, karena konsepnya, kata para ulama, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Andai kata itu baik, maka pasti yang pertama kali mengerjakannya adalah para salaf, yaitu Nabi dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan yang lain. Itu mereka nggak ada yang dakwah lewat musik, tidak ada yang dakwah dengan menggunakan teater atau pagelaran-pagelaran, nggak ada. Sebagian orang beralasan, Ustaz, sekarang ini kalau dakwah verbal, disampaikan ayat-ayat, disampaikan hadis-hadis, orang-orang itu nggak respect. Ya, orang-orang itu nggak seneng, nggak mendengarkan, nggak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Tapi coba kalau dakwahnya lewat musik, dakwahnya lewat film, lewat pagelaran-pagelaran, ini lebih menarik hati seseorang sehingga mereka mau bertobat, sehingga mereka mau kembali kepada Islam yang benar, sehingga mereka mau ke masjid melaksanakan sholat. Maka kata para ulama, perbuatan manusia yang meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan maksiat Allah tidak boleh dijadikan alasan untuk Anda berbuat bid'ah dalam berdakwah. Kalau manusia berbuat maksiat, maka kewajiban mereka adalah diperintahkan untuk bertobat kepada Allah. Sampaikan ayat-ayat tobat kepada mereka. Sampaikan ancaman-ancaman Allah kepada mereka. Jangan terus Anda yang berinovasi, membuat bid'ah-bid'ah, belani supaya agar mereka bertobat kepada Allah. Ini keliru. Ya, maka seandainya itu baik, pasti para sahabat yang lebih dahulu mengerjakan. Maka kaidah ini terapkan pada semua bid'ah-bid'ah yang ada. Semua perkara-perkara yang dianggap bid'ah atau yang memang itu bid'ah. Kayak tadi pakai mikrofon, atau pakai kamera, atau haji naik pesawat, terapkan dua kaidah ini. Ada nggak kebutuhan mendesak? Kemudian ada nggak penghalangnya? Ya, Nabi SAW butuh pesawat, iya. Ya, Nabi SAW sangat membutuhkan pesawat untuk memudahkan beliau melakukan perjalanan. Tapi ada penghalangnya, yaitu tidak ada pesawat di zaman tersebut. Maka kalau ditanya, kenapa Nabi dulu nggak naik haji pakai pesawat? Jawabannya pesawat belum ada. Nah, kalau ditanya, kenapa Nabi, para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 mereka tidak merayakan maulid Nabi SAW? Apa jawaban antum? Ya, apa jawaban Anda? Padahal ada kebutuhan mendesak. Butuh Nabi SAW untuk merayakan hari lahirnya. Katanya untuk menyiarkan dakwah, litadkirin nas, untuk mengingatkan manusia tentang sirahnya Nabi SAW, untuk mengajak mereka bersedekah. Ada kebutuhan. Kemudian tidak ada penghalang yang menghalangi Nabi untuk tidak melakukannya. Apa gerangan yang menghalangi Nabi untuk mengerjakan maulid? Apa yang menghalangi para sahabat untuk tidak mengerjakan maulid? Apa yang menghalangi para tabi'in, para imam-imam yang 4 untuk tidak mengerjakan maulid? Tidak ada yang menghalangi. Muncul pertanyaan, lantas berikan kami satu jawaban, lantas kenapa mereka tidak melaksanakan merayakan hari lahirnya Nabi SAW? Berikan kita alasan. Apakah mereka nggak mampu? Atau nggak sempat? Atau nggak terpikirkan? Loh, kalau mereka tidak terpikirkan, ajaib orang-orang sekarang bisa terpikirkan. Lebih canggih daripada Abu Bakar, lebih canggih daripada Umar, para sahabat. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Bagi mereka-mereka yang melegalkan maulid Nabi SAW, jawab pertanyaan ini. Silakan jawab di kolom komentar. Ya, sebutkan kami satu alasan, apa gerangan yang menyebabkan Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama setelahnya, mereka tidak pernah merayakan maulid Nabi SAW. Apa alasannya? Kalau kita punya alasan, kenapa Nabi nggak naik haji pakai pesawat? Karena pesawat belum ada. Kenapa Nabi nggak ceramah lewat YouTube, nggak pakai mikrofon? Karena belum ada. Ada yang menghalangi Nabi SAW. Ya, ini kaidah yang penting. Kalau ini dipahami, maka memutus semua rantai bid'ah-bid'ah. Terputus sudah.
Mau itu tahlilan, peringatan kematian, manakiban. Saya terapkan ini kaidah ini.